Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita ingin ke lokasi ternak sapi. Kita ingin melihat program dalam rangka pencegahan PKM, ini vaksinasi. Yang hari ini kita tahu bahwa penyakit kuku dan mulut untuk sapi ini sangat merebak. Tapi bagaimanapun pemerintah daerah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Peternakan Pertanian Kota Tasikmalaya, kita melaksanakan terus vaksinasi agar tidak ada penyebaran daripada sapi-sapi yang memang dipersiapkan untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Oke, nih jalannya lumayan. Kita ingin meninjau lokasi. Aduh ya. Wah, sepatunya juga supaya tidak menular ini. Medannya lumayan, ini cukup berat ya. Tapi juga di sini ada kebun salak ini. Ya, daerahnya memang sangat jauh dari penduduk. Aduh, ini di kampung Cijambe ini, Cijambe. Wih. Aduh. Ayo. Berapa ekor di sini, Bu? 53 ekor, Pak. 53 ekor. Iya. Ini tadi kelompok tani apa? Ya, kelompok tani Sinar Jaya. Sinar Jaya. Kecamatan Kawalu. Kampungnya Cijambe. Kampungnya Cijambe. Kelurahannya Kelurahan Uru, Kecamatan Kawalu. Dan ini alhamdulillah daerah sini kan alhamdulillah steril ya. Ya, Pak. Tidak ada kasus Tidak ada, daerah ini alhamdulillah. Karena kelompok taninya cukup komunikatif dan selalu dari sini hadir ini. Kebetulan hadir Ibu Kabid ya, di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita hadir ini, ada Ibu Kabid nih. Nah, kita ingin mendengarkan selama ini actionnya dari pemerintah Kota Tasikmalaya terkait dengan penyakit mulut dan kuku ya. Iya. Ini nasional kan, internasional mungkin banyak di mana-mana ya. Kalau sekarang, negara lain, negara kita udah tercemar, jadi negara lain juga ada yang bebas. Ya. Kita udah terkonfirmasi PMK dari sejak terlaporkan di Jawa Timur. Ya. Menyebarnya hampir seluruh Indonesia sekarang. Tapi Tasikmalaya sendiri sudah penanganan itu kan? Penanganan alhamdulillah sudah kita lakukan melalui pengobatan yang bersifat suportif. Karena kan ini virus, jadi tidak ada obatnya. Jadi mulai dari anti radang, kemudian demam kan, karena juga mengangkat demam tinggi ya gitu. Jadi obat-obatan yang bersifat sportif saja. Tapi gitu. sampai hari ini alhamdulillah semua tertangani kan? Alhamdulillah sudah. Jadi ciri-cirinya kan biasa kuku berdarah, ada mulut, erosi ya, jadi lepuh gitu ya, kadang mengeluarkan bau juga. Kalau yang vaksin semacam ini, vaksin artinya ini yang sakit atau yang sehat? Harus yang sehat. Harus yang sehat. Oh, terus gitu. Kandangnya juga harus tidak pernah terjangkit oleh penyakit PMK. Jadi benar-benar udah ini kan kebetulan yang Bu Momon ini peternak belum steril, jadi siap dilaksanakan vaksinasi PMK. Jadi vaksin itu untuk sapi-sapi yang sehat. Di sini alhamdulillah ya Bu, satu kelurahan kelompok aman di sini kan? Aman. Belum ada kasus gitu kan, dan divaksin gitu kan. Lalu ini Bu Kabid, kaitan kan biasa kan situasinya mau menghadapi Idul Kurban. Iya. Ada ketakutan dan sebagainya. Bagaimana nih kalau untuk masyarakat aman dikonsumsi atau bagaimana nih? Masyarakat Kota Tasik khususnya itu jangan merasa khawatir dengan adanya PMK, Pak. Soalnya PMK ini tidak bersifat zoonosis, artinya tidak menularkan ke manusia. Jadi aman untuk dikonsumsi asalkan dengan penanganan yang tepat. Minimal dengan pemasakan matang minimal 70 derajat selama 30 menit aman dikonsumsi. Aman gitu. Dan masyarakat juga sekarang menghadapi Idul Kurban
tidak perlu khawatir karena kami sudah menurunkan tim untuk pemeriksaan hewan kurban, baik itu di lapak-lapak hewan kurban dan nanti pas hari H-nya juga di DKM kami kontrol. Yaitu, udah ada sosialisasi terus? Alhamdulillah sudah stakeholder sudah kami undang. Gitu. Nah ini sahabat-sahabat Budi, kan kita khawatir hal yang wajar. Lalu tadi kita ada merasa tenang karena kalau ini kan 14 hari kalau nggak salah ya sembuh katanya. Insya Allah sembuh, ya, hampir 80% bisa ada kesembuhan. 80% kesembuhan. Jadi obatnya yang suportif itu, jadi makanannya, apalagi yang ibu ini ya suka dikasih obat-obat tradisional ibu ya gitu. Obat-obat apa Bu? Kelapa muda, kunyit, sama madu Pak. Daya tahan tubuh gitu tradisional. Jadi atau selor tutu madu apa? STMJ. Jadi sapi juga STMJ. Jadi sehat semua. Ini juga sama lah seperti manusia juga kan. Kalau gizinya, pakannya, lalu kontrol kesehatan vaksinnya di rutin, itu alhamdulillah ini sehat. Salah satunya ini kelompok apa namanya? Kelompok Tani Sinarjaya. Kelompok Tani Sekarjaya ini Sinarjaya yang ada di Cijambe, Kelurahan Urug ini steril gitu kan. Dan kita ingin langsung melihat sini ada informasi, saya hadir itu ingin lihat gitu kan. Sejauh mana penanganan vaksinasi yang dilakukan. Dan vaksinasi ini sebagai salah satu action pencegahan. Ya kan, supaya sapi yang sehat ini jangan sampai tertular. Ya seperti kita lah COVID, kalau sudah divaksin kan sampai booster sampai 3 kali. Ini juga gitu Pak. Sama. Pertama kan vaksin pertama kita kasih dosis 1 yaitu vaksin pertama, nanti 2 minggu kemudian vaksin kedua. 2 minggu kemudian setelah yang vaksin 1, kemudian dilakukan lagi booster. Booster itu selama 6 bulan. Udah 6 bulan kita booster lagi setiap 6 bulan gitu. Alhamdulillah. Artinya hampir kemiripan, sama lah makhluk hidup lah. Kaitan dengan bakteri ini ya? Virus sama dengan COVID. Kalau PMK itu sebenarnya virus yang sudah sering lama itu kan, bukan virus baru kan kalau PMK. Virus baru, beda dengan COVID Corona itu kan tipe baru sehingga ada kegoncangan karena belum mempersiapkan vaksinnya. Kalau ini sudah ada, hanya tinggal koordinasi pelaporan, sudah ada pelaporan, lalu action. Nah ini salah satu action yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Tasikmalaya. Jadi kecepatan penanganan ini sangat menentukan sekali. Oke. Jadi masyarakat juga jangan khawatir, insya Allah khususnya di Kota Tasikmalaya karena tim dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan ini terus memantau gitu kan, sampai sosialisasi ke DKM dan tentu juga tempat-tempat apa penjualan ya. Penjualan, lapak-lapak penjualan. Termasuk juga ada karantina kan apa? Ya bukan karantina apa yang dari masuk daerah lain. Checkpoint, checkpoint itu kewenangannya emang dari provinsi. Jadi masuknya di checkpoint itu di Kalau Tasik daerah mana checkpoint di situ? Paling di daerah yang Cilacap. Di Banjar. Oh Banjar ada checkpoint di sana. Kalau di Sunut dari ujung barat? Ujung barat itu ada Gunung Sindur. Satu lagi dari Losari, Cirebon. Oh jadi semua arah angin gitu kan? Itu salah satu upaya lah. Artinya kontrol. Kalau truk mah ada timbangan lah gitu kan, jangan melebihi bebat. Kalau ini mah kontrol, jangan sampai hewan ternak yang masuk itu membawa penyakit. Karena memang PMK ini, virus ini sangat cepat menyebarnya kan? Cepat, hampir 90% lah. Iya, airborne kan? Airborne. Gitu. Sampai bisa berapa kilo tuh? 2 kiloan. 2 kiloan, airborne. Makanya wajar ada checkpoint semua, dan yang paling penting mah penanganan. Oke, kita lihat nih. Pak, ya namanya 7 sasi. Dia teh anak dia sadayana. Oh iya. Induk nama tuh dilepaskan usane. Dia mah udah siap kurban kalau ini. Iya mah bikang Pak. Oh, bikang. Ya teh mah. Wih di IB. Upami ieu jalu. Kalau pedet minimal bisa divaksin itu 2 minggu udah bisa divaksin PMK. Oh. Udah bisa. Kalau pesan bagi masyarakat gitu kan terkait dengan isu PMK yang tadi mungkin bisa disampaikan termasuk buat peternak gitu kan. Iya. Pesan kepada masyarakat apalagi menghadapi Idul Kurban tidak perlu khawatir Pak dengan adanya penyakit PMK. Tadi sudah saya jelaskan tidak bersifat zoonosis yaitu karena tidak menular ke manusia. Tadi harus penanganannya dengan baik. Kemudian ke peternak juga kelompok. Jadi, Bu, Ibu Sate? Ibu Susi Pak. Ibu Susi ini tani luar biasa nih. Peternak juga jangan khawatir apabila ada kejadian atau ciri-ciri mengenai PMK ya tadi ya udah tahu mungkinnya karena sosialisasi udah tersampaikan.
ibu langsung bisa melapor dan kita juga punya satgas, jadi langsung kita menangani. Oh, ada satgas ya? Ada hotline Jadi juga ada. hotline ada informasi Ada satgas, langsung meluncur. langsung meluncur Ya. gitu. Kita juga memilih tempat tidak sembarangan gitu. Ya. Misalnya ada laporan antara kandang sakit dan sehat juga kita tidak boleh, karena kita juga istilahnya sebagai faktor juga gitu. Bisa jadi menularkan. iya, jadi walaupun harus tidak masuk ke kita. Iya gitu. Jadi Iya, iya. bisa lewat sepatu, bisa lewat baju. Jadi Iya. Makanya sepatunya hijau ini. Iya. Sengaja ditutup pakai ini. Pakai kaos Jadi, kaki lah. intinya nggak usah khawatir masyarakat dan peternak, kami siap melakukan penanggulangan dari PMK ini. Nah, gitu. Hatur nuhun Pak Haji Budiman anu mana anjeunna para tersumping ka Siap. kelompok abdi, mudah-mudahan anjeunna sing sehat Pak. Amin, amin. Banyak oge ka bidang peternakan. Hatur Ibu nuhun. sekelompoknya tetap Amin, sukses. amin, amin, Dan yang Pak. paling Hatur penting nuhun. tadi kan, segala sesuatu pasti kan kayak namanya hewan ya, yang makhluk hidup itu kan pasti selalu ada kan permasalahan penyakit, mau ayam, mau kambing, mau sapi, mau apapun. Tapi yang paling penting informasi, lalu juga komunikasi, lalu juga pemahaman. Pemahaman. Makanya kan ada pembinaan dari pemerintah melalui Bidang peternakan dan bidang kesehatan peternakan, kesehatan hewan itu betul-betul, sehingga harapan kita ini kelompok yang termasuk kelompok yang berhasil kan? Iya, berhasil. Ya, dari tahun berapa ini kelompok, Bu? 2096 Pak. 96. Kalau berdirinya ya, kalau bantuan peternakan dari 2017. Asalnya paling berapa ekor dulu? 11 ekor Pak. Ya, sekarang sudah berapa? 53 ekor. Aduh, luar biasa. Kalau sapi, kalau kambing 159, kalau domba 234 ekor. Wah, inilah artinya sahabat-sahabat Budi, kalau kita memang kelompok dikelola dengan baik, ada pertanggungjawaban, ya profesionalisme juga dilakukan, insya Allah ini termasuk kelompok yang berhasil. Alhamdulillah. Sukses ya, Bu. Amin. Siap. Ya, salam buat teman-teman kelompok yang lain. Alhamdulillah. Ya, Hatur nuhun, Pak mangga, Haji. mangga. Demikian sahabat Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Bu Nina.